Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya Tuhan terus menopang kehidupan kita. Kita ada sebagaimana keadaan kita semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan bersama saya Guru Injil Atongai. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh melewati hari demi hari dengan topangan-Mu dan pemeliharaanmu yang ajaib. Demikian juga berkat-berkat yang Engkau terus curahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, walaupun keadaan kami tidak semuanya baik-baik saja, tetapi kami bersyukur kalau kami hidup dan ada, semua juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan berkatilah ketika kami akan membaca firman-Mu pada hari ini, supaya oleh pertolongan Roh-Mu, firman-Mu dapat kami fahami dan mengerti. Iman kami bertumbuh dan sikap kami, perilaku kami sungguh diatur, dipimpin oleh firman. Tuhan tolong kami. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 18. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan berbunyi, Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Tuhan, yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku terus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang yang menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini sesungguhnya adalah hal yang wajar atau sangat wajar apabila setiap orang jika haknya diusik atau diganggu atau dirampas oleh orang lain, padahal dia tidak melakukan apa yang benar, maka secara naluri
Dia akan melawan, bahkan ingin menuntut agar dia dinyatakan tidak bersalah. Saudara, bukankah ketika kita sudah melakukan apa yang benar sesuai dengan perintah dan aturan yang ada, tetapi kemudian kita malah difitnah? Kita diperlakukan semena-mena dan tidak adil. Otomatis kita sangat sedih. Kita berontak dan tidak menerima keadaan itu. Kepada siapa kita akan mengadu? Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, firman Tuhan ini memberikan kita nasihat dan penghiburan bagaimana untuk memperoleh keadilan dan ketenangan seperti yang dialami oleh Raja Daud ketika dia menghadapi masalah berat dan mengungkapkan di dalam tulisannya di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ini. Nah, melalui pengalaman Raja Daud ini, saudara, mari kita belajar bersama-sama apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan dan juga keadilan dari Allah. Yang pertama-tama, datanglah kepada Tuhan. Nyanyian ratapan ini yang dinyanyikan oleh Daud untuk Tuhan, yaitu karena Kush orang Benyamin itu. Ada kaitannya dengan Kush orang Benyamin itu. Ia berkata demikian, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud menghadapi masalah apa? Yaitu oleh sebab kata-kata yang dilontarkan oleh si Kush orang Benyamin itu. Ada apa? Ternyata perkataan orang ini mengusik hati Daud, dan membuatnya sedih serta meratap karena tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta, alias ini adalah fitnah. Nah, siapa yang dimaksud oleh Kush di sini, orang Benyamin ini? Saudara, ini dilatar belakangi oleh salah satu peristiwa yang dialami oleh Daud ketika dia bertemu dengan Simei. Simei ini adalah orang Benyamin yang mengutuki Daud, mengutuki Daud sambil melempari Daud dan semua pegawainya. Nah, Simei ini, saudara, menuduh Daud sebagai penumpah darah dan orang dursila. Karena apa? Karena Daud ini menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Nah, oleh sebab itu, Tuhan membalas dengan menyerahkan kedudukannya kepada anaknya Absalom, kata Simei. Jadi ketika Absalom itu mau merebut takhta Daud. Nah, saudara, tentu kita bertanya, benarkah tuduhan Simei ini? Benarkah kata-kata yang dia lontarkan kepada Daud, apalagi kata-kata kutukan? Sekali lagi, saudara, jawabannya adalah sama sekali tuduhan itu tidak benar. Ini adalah fitnah. Fitnahan ini membuat Daud sedih dan dia datang kepada Tuhan di dalam doa dan menangis. Daud mempunyai gaya hidup suka berdoa. Di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, Daud tidak pernah lepas dari doa. Contoh misalnya, saudara, ketika mau menyerang musuh, Daud itu bertanya dahulu kepada Tuhan, apakah dia boleh menyerang atau tidak? Tampaknya ada relasi akrab antara Daud dan Tuhan. Terlihat sekali bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan. Ada relasi antara Daud dan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya Daud itu dapat membalas perbuatan Simei yang tidak menghormatinya sebagai raja. Sebab apa? Daud diapit atau ada orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yaitu ada tentara yang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Itu dicatat di dalam 2 Samuel 16 ayatnya ke-6. Daud dapat menyuruh mereka untuk apa? Menyerang ataupun menangkap Simei dengan mudah. Tetapi ini sama sekali tidak dilakukan oleh Daud. Sama sekali ia tidak melakukan. Sebaliknya, apa yang dilakukan? Daud tidak datang kepada manusia, tetapi ia datang kepada Tuhan. Dan ia mengadukan masalah yang dialaminya. Dan di sanalah dia mengalami ketenangan. Di dalam doanya, Daud memeriksa diri, apakah dia sudah melakukan apa yang dituduhkan? Dan itu dapat kita lihat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 6. Di dalam ceritanya, Daud berkata dalam doanya, jika aku berbuat ini, perhatikan itu, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat. Nah, saudara, penggunaan kata penghubung
Jika jika itu menunjukkan sesuatu pengandaian yang mana faktanya tidak terjadi. Artinya ia tidak melakukan. Buktinya apa? Daud bukan penuh darah Saul, walaupun dia mempunyai kesempatan 2 kali untuk membunuh Raja Saul. Tetapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena dia menghormati Saul, menghormati raja yang diurapi Tuhan. Daud tidak pernah berikhtiar mencelakai Saul. Nah, sebagai introspeksi kepada kita, saudara, apakah doa sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari? Kepada siapa kita datang ketika kita menghadapi masalah? Kepada manusia ataukah kepada Tuhan? Kemudian, saudara, bagaimana kita merespon yang ditujukan atau yang dituduhkan kepada kita? Apakah kita langsung bereaksi dengan emosi? Atau misalnya di zaman sekarang ini kita tunjukkan dengan apa? Pembelaan diri di media sosial misalnya. Nah, firman Tuhan ini menasihati setiap kita. Yaitu supaya apa, saudara? Supaya kita membawanya kepada Tuhan. Membawa pengaduan atau mengadu kepada Tuhan. Sekaligus juga kita introspeksi diri. Apabila ternyata yang dituduhkan itu benar, kita berterima kasih. Karena apa? Karena ada orang yang mengingatkan kita. Karena ada orang yang mengingatkan kita akan kesalahan kita. Dan kita meminta ampun kepada Tuhan. Lalu kita memperbaiki diri. Nah, mengapa kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mendapatkan ketenangan dan keadilan? Jawabannya ialah karena doa dapat dilakukan oleh siapapun. Ya, siapapun kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Orang dewasa, entah dia hamba Tuhan ataupun orang awam. Nah, saudara-saudara yang dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan. Entah di gereja, entah kita sedang di tempat kerja, entah kita sedang ada di rumah. Kapanpun, di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Karena itu datanglah saudara-saudara. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan di dalam doa kita. Maka kita akan merasakan ketenangan jiwa kita. Kemudian saudara menyerahkan waktu keadilan kepada Tuhan. Di dalam doanya, di dalam Mazmur ini, Daud berkata, "Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang yang melawan aku. Bangunlah untukku. Ya, Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahta di atas mereka di tempat tinggi." Ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Saudara, mari kita memperhatikan di sini. Tuhan itu memiliki waktunya sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, masalahnya apa? Ya di kita. Karena apa? Kita sering menjadi tidak tenang karena kita mencoba mengambil alih. Ya, kita ingin waktu itu sesuai dengan apa yang kita mau. Mengambil alih porsi waktunya Tuhan. Kita yang memutuskan agar Tuhan menolong sekarang secepat-cepatnya. Nah, seharusnya kita belajar menyerahkan segala permasalahan kita itu, menyerahkan waktu dan keadilan kepada Tuhan. Karena apa? Ia menolong tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Kita tidak perlu mengatur kapan ia akan bangkit. Tidak. Kapan dia akan berdiri. Kapan dia akan membalas musuh. Namun yang pasti adalah ia pasti bertindak tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Nah, bukankah sering terjadi tanpa kita sadari Tuhan telah berkarya dengan caranya sendiri. Untuk apa? Untuk menyatakan keadilannya. Nah, saudara, bagaimana dengan tulisan Daud selanjutnya? Ya, di dalam Mazmur ini, Daud berkata, "Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku ya Tuhan. Apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil." Nah, saudara, jadi di sini kita melihat keadilan Tuhan itu dinyatakan untuk membuktikan bahwa tuduhan yang selama ini dituduhkan kepada Daud tidaklah benar. Pembenaran hanya datang dari Tuhan sebab Ia yang menguji hati dan batin orang. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita.
Daud akan ditampilkan sebagai orang benar, tidak seperti perkataan Simei orang Benyamin itu, atau Kus orang Benyamin itu. Karena apa? Karena Allah yang adil tidak dapat disuap, atau tidak dapat ditipu, atau tidak dapat diperdaya oleh siapapun. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi jelas sekali saudara bahwa Tuhan mengenal siapa yang benar dan siapa yang fasik. Pengadilan dunia seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan. Tetapi fakta berbicara kuat bahwa keadilan dapat dibeli dengan uang. Inilah dunia ini. Nah, apabila Tuhan menyatakan Daud sebagai orang benar, maka tidak ada satu jari pun atau kuasa apapun yang dapat membatalkan pembenaran dari Tuhan. Nah, buktinya apa saudara? Terbukti ketika Tuhan menetapkan Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya dan melakukan segala kehendaknya. Itu dicatat atau ditulis di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Apakah kehidupan Daud seluruhnya benar? Tidak, saudara. Daud pernah melakukan perbuatan dosa yang fatal, berzina dan membunuh suami orang, suami dari selingkuhannya, suami dari Batseba. Namun dia menyesal saat dia ditegur dan dia menerima teguran itu dan juga menerima konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Dan Tuhan mengangkat dia sebagai orang yang dibenarkan. Karena apa? Ia mengakui dengan jujur bahwa ia telah melakukan itu dan dia mohon kepada Tuhan untuk maaf, mengampuni dia. Nah saudara, sebagai penerapan di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus itu telah mati di atas kayu salib. Ia telah menanggung segala hukuman dosa kita di atas kayu salib di dalam tubuhnya yang disalibkan. Menebus kita manusia yang berdosa. Ia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Ia bangkit untuk membenarkan kita. Maka tidak ada atau iblis tidak dapat menuduh ataupun juga menuding kita. Demikian pula ketika kita diperhadapkan dengan fitnahan dan hal-hal yang menyudutkan kita. Walau kita telah melakukan yang benar, percayalah semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan kebenaran pada waktunya. Karena apa? Dia adil dalam penghakimannya. Di dalam ayat 11 dan 12, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, di sini berbicara perisai. Saudara, berbicara soal perisai adalah berbicara soal perlindungan Allah, melindungi serta membela orang-orang yang tulus hatinya. Biasanya perisai itu kan digunakan ketika orang berperang. Nah, terbukti bahwa Tuhan Allah melindungi Daud, membela Daud dengan caranya dan di dalam waktunya. Nah, apakah doa Daud juga kita bersifat seperti Daud, menyerahkan masalah-masalah kita kepada Tuhan? Saudara, jangan bersikap pasif. Jangan bersikap pasif. Tetapi marilah kita membawa di dalam doa-doa kita semuanya kepada Tuhan. Nah, menyadari akhir dari kehidupan orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi namanya, bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Di sini kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa melalui mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ini, bahwa tidak selamanya orang-orang fasik itu berjaya melakukan ketidakadilan dan hal-hal yang tidak benar. Ironis, mereka mengasah pedang, melentur busur, mempersiapkan senjata mematikan untuk menyerang Daud, tetapi ternyata semua senjata itu menghantam diri mereka sendiri, menghujam ataupun mereka dimakan oleh senjata mereka sendiri. Nah, inilah akhir dari kehidupan orang fasik. Hal serupa juga terjadi pada Haman.
Ya, kita ingat Haman yang begitu benci kepada orang-orang Yahudi. Ketika Mordekai, orang Yahudi yang tidak menghormati Haman, ya, sebagai pejabat, Haman sakit hati dan dia berikhtiar untuk apa? Membinasakan semua orang Yahudi. Ya, Zeres, istri Haman, menyarankan untuk membuat tiang gantung untuk Mordekai. Tetapi heran saudara, Tuhan yang adil tahu siapa yang fasik dan siapa yang benar. Ia sanggup membalikan keadaan dan tujuan seseorang. Tiang yang disiapkan untuk Mordekai berakhir dipakai oleh Haman sendiri. Hamanlah yang akhirnya digantung di tiang yang dia buat untuk menggantung Mordekai. Nah, sebagai aplikasi bagi kita, hendaknya kita menyadari bahwa orang fasik yang selalu berbuat kejahatan dan hatinya dibuahi oleh kejahatan, kelaliman dan dusta akan bernasib tragis di akhir hidupnya. Jadi dari sini kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah lalai membela orang benar. Kalaupun kita menghadapi masalah ketidakadilan oleh karena tekanan dari orang-orang fasik, jangan gerusa dan gerusu mencari pembelaan dari pengadilan dunia ini yang seringkali memutar-mutar balikan fakta, yang seringkali ya kebenaran itu mereka tutupi dan mereka menyatakan kejahatanlah yang benar. Saudara, carilah ketenangan dan keadilan dengan datang kepada Tuhan di dalam doa. Sampaikan permohonan, sampaikan masalahmu kepadanya. Serahkan semua masalah kepadanya dan yakinlah Ia akan menyelesaikannya, menolong kita dengan caranya seturut dengan waktunya. Juga sadarlah bahwa kehidupan orang fasik tidak selamanya baik-baik saja. Tuhan akan bertindak. Tetaplah hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, tetaplah berjalan dalam kebenaran. Tetap melakukan firman-Nya dan taatlah. Ya, lebih baik kita dicela orang atau difitnah orang karena kita hidup benar daripada kita dibenci orang karena kita melakukan kesalahan. Mari saudara ingat, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan sendirian menghadapi masalah. Sebab Allah hakim yang adil, yang membela dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang Engkau berikan untuk kami pada hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, melalui firman-Mu, agar di dalam masalah-masalah kehidupan kami, agar di dalam hal-hal seperti yang dialami oleh Daud ini, ketika ia dituduh ataupun dia dimaki-maki atau dia dikutuk oleh Simei, orang Kus atau orang Benyamin itu, dia dituduh melakukan kejahatan, sehingga menurut Simei makanya anak Daud, Absalom itu merebut kekuasaan dari Daud. Padahal itu tidak benar. Tuhanlah yang menghendaki Daud menjadi raja. Ya Tuhan, tolonglah ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak adil dalam hidup ini. Tolonglah kami. Ampunilah kami. Dan tolonglah kami untuk setia kepadamu. Tolonglah kami menghadapinya dan tolonglah kami untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.